Nasdem tak diundang Jokowi di istana. Loyalis Ganjar mengatakan, kasihan, ada tapi tak dianggap. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ini bisa membentuk suatu poros politik dengan mengusung nama besar capres dan cawapres gitu ya. Ataukah memang partai-partai di dalamnya memilih untuk pisah jalan dengan PDIP, yang itu artinya konsekuensinya harus berhadapan dengan Jokowi, berhadapan dengan Ganjar, dan berhadapan dengan PDIP. Apapun judulnya. Yang kedua dalam pertemuan itu yang menarik adalah sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan. Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu sekarang? Komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014. Tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Ya, loyalis Ganjar Pranowo John Sitorus mendadak mengomentari Partai Nasdem yang tidak mendapatkan undangan pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi. Dikatakan John itu merupakan bagian dari konsekuensi jika menjadi oposisi di dalam lingkup pemilik kebijakan. Ya memang itulah konsekuensi musuh dalam selimut, kata John. Lanjut John katakan, meskipun Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle terhadap kabinetnya yang berasal dari Partai Nasdem, namun dia punya cara sendiri dalam bertindak. Jalan catur Jokowi itu kembali menyiksa sang lawan, tidak mereshuffle Nasdem tapi juga tidak menganggap Surya Paloh. John, seorang Jokowi tak bisa diajari bermain catur. Dia adalah sosok yang sederhana, begitupun dengan strategi yang dia miliki namun bisa membuat lawannya menjadi lumpuh. Sementara itu, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Meikayansyah, menegaskan hubungan antara Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tidak ada masalah. Hubungan itu berjalan baik-baik saja, kendati Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan 6 Ketua Umum dan Jokowi di Istana pada Selasa kemarin. Menurut Charles, tidak diundangnya Surya Paloh karena ia masih berada di luar negeri dan diketahui Paloh sedang di Singapura. Sebelumnya, Charles mengkonfirmasi Nasdem tidak mendapatkan undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik di Istana pada Selasa malam. Charles menyampaikan apabila Nasdem mendapatkan undangan tentu akan hadir. Charles menyampaikan tidak ada masalah terkait Nasdem yang tidak diundang dalam pertemuan Selasa malam itu. Nggak ada masalah. Satu lagi yang jelas, Nasdem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan. Artinya kalau diundang kita sangat menghormati, nggak diundang pun kita memahami itu semua, kata Charles. Walaupun tidak hadir dalam pertemuan malam kemarin lantaran tidak diundang, Charles menegaskan posisi Nasdem yang sampai sekarang masih mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, Partai Nasdem memang mengkonfirmasi bahwa Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik di koalisi pemerintahan. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syahroni memang juga sudah menyampaikan jika Paloh masih berada di luar negeri. Menurutnya, Nasdem bisa saja hadir dalam pertemuan tersebut namun tidak dihadiri langsung oleh Paloh, melainkan diwakilkan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Kehadiran Plate itu tentu dengan catatan kalau Nasdem turut diundang dalam pertemuan malam kemarin. Ya, lagi-lagi memang Partai Nasdem tak diundang dalam pertemuan Parpol Koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi. 2 kali Nasdem tidak diajak Ketua Umum Parpol Koalisi Jokowi menjelang Pilpres 2024. Pertama kali Nasdem tak diundang dalam pertemuan Jokowi saat PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan yang menghadirkan Jokowi beserta Ketua Umum Parpol Koalisi. Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah tidak hadir juga saat pertemuan Ketua Umum Parpol Koalisi dengan Jokowi di DPP PAN.
Hal ini karena Megawati diketahui sedang berada di luar negeri waktu itu. Lebih lanjut, Yandri menyebut 3 partai pendukung bakal Capres Anies Baswedan yang inisiasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tak diundang karena tak masuk dalam daftar. Menurut Yandri, yang diundang telah mendapatkan restu dari Jokowi. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali tidak mempersoalkan soal Nasdem yang tak diundang. Ali menganggap sekedar pertemuan antar koalisi di kalangan pemerintah, bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya pertemuan ini tidak lain adalah antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR untuk membahas wacana koalisi besar. Seperti diketahui setelah Lebaran, Presiden Jokowi memang mengundang ketua umum partai politik pendukung pemerintahan untuk bertemu di Istana Merdeka. P3 mendapatkan kabar memang ada 6 ketua umum parpol yang mendapatkan undangan. Ini dikatakan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi. Awi mengatakan PLT Ketua Umum P3 Mardiono menghadiri undangan Presiden Jokowi. Nasdem sendiri mengakui tidak diundang ke pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik koalisi di Istana Merdeka kemarin. Itu dikarenakan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh masih berada di Singapura. Ahmad Syahroni selaku bendahara umum mengatakan ada kemungkinan Nasdem hadir diwakilkan Sekjen Johnny G. Plate, tapi Syahroni mengatakan belum ada undangan yang masuk ke Nasdem kemarin.